Eksploitasi kecil dan strategi besar dari mata percaya diri Qin Yichen. Kalisela memahami sesuatu. Hanya pengakuan dan harapan Tuhan dari orang-orang berimannya. Orang-orang berimannya sangat setia kepadanya, dan terus bergerak maju. Setelah merenung sejenak, kata Cari Seluo. Itu saja untuk saat ini. Awalnya masih ada beberapa. Tapi Lord Light, Anda baru saja memberi saya beberapa ide. Saya pikir saya harus memahaminya terlebih dahulu dan kemudian memberikan saran. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu berkata. Kalau begitu kembali dan tangani masalah ini sekarang. Aku tidak punya cukup baju perang dan tentara Dao. Dan aku tidak punya cukup sumber daya sekarang. Aku punya awan dan tanah. Tolong perhatikan masalah ini untukku. Seharusnya ada tempat penempaan yang mirip dengan kota terapung Jiuyu di wilayahmu. Dalam pertempuran ini, saya hanya akan membawa 10.000 orang untuk berperang. Dan saya akan membawa 20.000 orang lagi sebagai cadangan dan logistik. Di kuil penguasa cahaya, Anda harus mencadangkan 50.000 orang untuk saya. Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan secepat mungkin ke medan perang. Kalishero memandang Qin Yichen dengan tatapan ragu-ragu di matanya. Bisakah kita tidak melawan pertempuran ini? Saya pikir memulai pertempuran ini telah mencapai tujuan kita. Sekarang jika kita benar-benar mengambil risiko dan menyerang, kita berjudi. Kami telah mendapatkan ruang pengembangan yang kami inginkan. Dan kami mendapat dukungan dari para dewa. 1 bulan masih terlalu mendesak. Jika Anda benar-benar ingin melawan penguasa cahaya, saran saya adalah membiarkan Kian Tua pergi untuk membunuh iblis. Pertama, kekuatan klan. Idenya untuk membuat prestasi lebih kuat dari kita. Bahkan jika dia memusnahkan ras iblis, akan sulit bagi Qian Lao untuk berkembang di bawah pengawasan dan keseimbangan pengadilan dewa tertinggi. Dia hanyalah alat yang digunakan oleh pengadilan dewa tertinggi untuk menekan kita. Dan kita dapat menutupi sisi bila perlu. Dan jangan mengambil pujian untuk itu. Dengan cara ini, namanya bisa terdengar sedikit lebih baik. Dan kami tidak rugi. Qin Yichen mengangkat alisnya. Itu ide yang bagus. Tapi itu orang tua yang saleh. Dalam ekspektasi awal Qin Yichen, tim Qian Lao ditakdirkan untuk dimusnahkan. Karena mereka tahu terlalu sedikit tentang ras iblis. Dan mereka bahkan tidak siap untuk hal-hal seperti menghindari pil iblis. Para iblis bukan hanya orang bodoh yang hanya menghadapi manusia, mengepung dan menyerang dengan berbagai cara. Tetapi mereka jauh lebih terampil daripada manusia. Menurut situasi saat ini, jika Qin Yichen tidak mengambil tindakan, hanya masalah waktu sebelum utusan saleh di bawah orang tua yang saleh ini jatuh. Oleh karena itu, dalam ide awal Qin Yichen, tidak ada peran untuk Qian Lao. Tapi sekarang dia tidak memiliki cukup tentara Tao dan perlengkapan perang. Ini adalah ide yang bagus. Kekurangannya tidak kurang di Mahkamah Agung. Kirim beberapa pil pengindar sendiri, kirim beberapa informasi, lalu pergi untuk membuat kecap. Bahkan mungkin sebuah cerita. Adapun apa yang hilang dari Qin Yichen, itu hanyalah pil untuk menghindari setan. Dan itu hanya beberapa informasi yang tidak berguna setelah mengalahkan setan. Akankah semua yang Anda lakukan benar-benar ditekan oleh orang tua yang saleh dan Mahkamah Agung? Bisakah mereka menjaga mulut begitu banyak malaikat? Bahkan jika utusan dewa ini bekerja sama dan dapat mengaturnya, Qin Yichen dapat dianggap melihat utusan dewa ini dengan jelas, dan dia dapat menggunakannya secara sembrono di masa depan. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menekan bahu Kalishero. Roh hantu, Kalishela menyeringai jahat. Maka saya akan mengambil penguasa cahaya dan Anda menyetujui permintaan ini. Pada saat yang sama dengan penguasa cahaya, saya akan meningkatkan penyatuan rahasia kekuatan kota terapung terdekat, dan berusaha untuk menggandakan cakupan pengaruh. Qin Yichen melepaskan kekuasaan secara langsung. Kamu bisa mengaturnya sendiri. Ingatlah untuk melaporkannya kepadaku setiap 3 atau 5 hari. Ngomong-ngomong, aku akan membawa Matt pergi setelah aku memulai ekspedisi. Apakah kamu cukup percaya diri untuk mengalahkan orang-orang percaya ini? Kalishela langsung menepuk dadanya. Bahkan jika aku tidak memiliki kepercayaan pada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, kamu pasti memilikinya. Qin Yichen tersenyum, dan segera mulai menjadi penjaga toko. Biarkan Kalishero melakukan pekerjaannya. Sementara Qin Yichen kembali ke kuil penguasa cahaya sendirian. Mulai menghitung tenaga, dan membuat persiapan untuk keberangkatan terakhir. Di aula utama, selain beberapa bawahan Qin Yichen yang sering digunakan, ada juga sekelompok orang seperti Pranwoli. Pada saat ini, meskipun hati mereka sedikit cemas, mereka semua tersembunyi di dalam hati mereka dan tidak mengatakannya. Penampilan Qin Yichen membuat banyak pasang mata tertuju padanya. Setelah menyapa orang banyak dengan senyuman, Qin Yichen duduk di singgasana aula utama. Dan dengan gerakan santai, peta Huotu Xingyu muncul di depan semua orang. Ini adalah peta Huotu Xingyu yang dibuat oleh Lin Bai dan Yu Daoseng. Berita buruknya adalah air telah mengubah medan, dan masih banyak tempat di mana air belum surut. Beberapa lorong luar angkasa telah dibuat rusak dan diblokir, dan tidak ada kemungkinan untuk dibuka. Kabar baiknya adalah kami juga memiliki kapal perang yang lebih besar yang dapat menampung 10.000 orang. Selain itu, aku baru saja berbicara dengan Kalishero,
kita tidak cukup kuat untuk melawan iblis secara langsung. Jadi tujuan dari pertempuran ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Qian Lao. Lagi pula, tidak peduli siapa yang mengalahkan klan iblis, itu adalah kehormatan dunia peri. Dalam pertempuran ini, kuil penguasa cahaya dan kalian semua yang beriman akan menjaga jarak tertentu dari pasukan tua yang saleh dan menutupi mereka di sayap. Saya harap taktik ini bisa tegas dan lurus. Pranwoli, tolong juga menyusahkanmu untuk mengirim para dewa yang bisa kukirim. Dikirim ke sini. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Pranwoli dan yang lainnya juga menghela nafas karena malu. Meskipun keputusan ini tampaknya sangat bermanfaat bagi alam abadi, sebagai ganti lingkungan yang relatif stabil, itu adalah pengorbanan kuil penguasa cahaya. Pulan Woli tiba-tiba menatap Qin Yichen. Tuan Light, apakah Anda yakin ingin bertarung seperti ini? Apakah Anda benar-benar bersedia menyerahkan perang yang Anda luncurkan dan informasi yang Anda jelajahi? Saya pikir selama Anda memberi perintah, orang percaya akan membunuh mereka dalam satu gelombang. Belum lagi pemusnahan setan. Setidaknya setengah dari mereka dapat dihilangkan. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin nyawa siapapun disia-siakan di tempat yang tidak boleh disia-siakan. Dan utusan dewa di bawah perang ini diperlengkapi dengan baik dan memiliki kekuatan yang cukup. Tidak apa-apa melepaskan kredit ini. Setelah kuil tumbuh, apakah kamu masih memiliki prestasi kecil ini? Setelah ragu-ragu, Pranwoli menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membungkuk pada Qin Yichen. Saya akan mengirim tim kepercayaan saya untuk pertempuran ini. Jumlahnya mungkin lebih kecil, tetapi benar-benar dapat dipercaya dan mematuhi perintah. Selain itu, saya berterima kasih kepada para dewa negeri dongeng dan rakyat. Gagasan untuk dapat mengesampingkan keluhan dan kebencian pribadi di depan iblis, mencari rencana pertempuran yang paling tidak merusak dunia peri, dan melepaskan kepentingan sendiri. Telah penuh dengan gagasan sejak awal. Jelas, pilihan Qin Yichen sangat kontras dengan perilaku Bai Lao. Pranwoli merasa itu sepadan. Beberapa orang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Bahkan para kapten yang baru pertama kali bertemu dengan Qin Yichen menyatakan kekagumannya pada Qin Yichen,